Hello everyone, welcome to Cici Land. Bersama saya, Cici Wahdania. Yuk kita cicil bahasa Inggris kita. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran bahasa Inggris kelas 9, bab 4 yang berjudul This is how you do it. Beginilah cara kamu melakukannya. Pada bab ini, we will learn, kita akan mempelajari to use and make, untuk menggunakan dan membuat recipes, resep, and, dan manuals. Manuals adalah suatu yang dibuat dengan tangan. In order to know, untuk mengetahui, first, yang pertama, how to get the best result. How to get, bagaimana cara mendapatkan the best result, hasil yang terbaik. Lalu yang kedua, how to avoid, bagaimana caranya menghindari accidents, kecelakaan, damage, kerusakan, atau unnecessary waste, sesuatu yang tidak berguna. Jadi, pada bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan dan memakai suatu resep atau manuals. Dengan kita mempelajari ini, kita akan mengetahui bagaimana cara mendapatkan hasil yang terbaik dalam menggunakan atau membuat recipes and manuals, dan juga untuk menghindari kecelakaan, kerusakan, atau sesuatu yang tidak penting dalam membuat dan menggunakan sesuatu. Dalam membaca atau membuat suatu tata cara atau prosedur, kita harus memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu ada goal. Goal ini adalah tujuan kamu. Tujuan kenapa kamu membaca ataupun menulis prosedur tersebut. Misalnya, kamu bertujuan untuk membaca ataupun menulis tentang membuat kue. Jadi, tujuan kamu menulis teks prosedur ini adalah how to make cake. Bagaimana caranya membuat kue. Lalu selanjutnya ada materials and ingredients. Materials and ingredients ini adalah alat dan bahannya. Jadi kalau misalnya kamu mau bikin kue atau lihat cara membuat kue, pasti ada alat dan bahannya. Misalnya alatnya itu ada mixer, sendok, mangkok, dan lain-lain. Sedangkan ingredientsnya misalnya bahan-bahannya yaitu ada tepung, air, telur, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada method. Method ini merupakan langkah-langkah atau steps-steps yang akan kalian lakukan ketika kalian membuat kue tersebut. Jadi misalnya yang pertama yaitu memecahkan telur. Lalu memasukkan tepung dan air, kemudian mengaduknya, dan seterusnya. Now we will try to make a recipe that is apple pudding. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat resep yaitu puding apel. Nah, nanti saya akan ngasih tahu kalian bagaimana written and oral, tulisan dan juga lisan dari suatu prosedur. Kita mulai dari yang tulisan dulu ya. Nah, ini dia. Sekarang kita cek dulu ya apakah sudah terdapat goals atau tujuan, lalu ingredients dan materials, dan juga method. Nah, kita bisa lihat ya di sini how to make apple pudding. Itu merupakan tujuan dia atau goals dia, berarti goalsnya sudah ada. Lalu untuk ingredients dan materialnya, di sini hanya menyediakan ingredients, yaitu bahan-bahannya. Akan lebih bagus apabila ada materialsnya, supaya pembaca lebih siap untuk mengikuti prosedur teks tersebut. Lalu di sini ada method, yaitu step-step atau tata cara untuk membuat apple pudding tersebut. Nah, di sini sekarang aku udah punya 2 buah tabel. Tabel yang sebelah kiri ini adalah bahan-bahannya, dan yang sebelah kanan merupakan detail atau keterangan dari bahan-bahan tersebut. Coba kita baca ya dari yang pertama. 4 green apples
peeled, cored, and thickly sliced. Nah, sekarang kita coba rincikan bahan yang pertama ini ke tabel yang sebelah kanan. Jadi di sini ada tulisan amount atau number, yaitu jumlah. Lalu kind ini artinya jenis. Lalu thing, apa bahannya, dan action applied yaitu apa aksi yang diberikan pada thing atau bahan tersebut. Jadi pada bahan yang pertama ini, thing-nya adalah apples. Lalu kind dari apples atau jenis dari apelnya adalah green, apel hijau. Lalu amount atau numbernya, jumlahnya yaitu ada 4 buah. Dan action applied yang diberikan kepada apples ini adalah peeled, dikupas, cored, dibuang bijinya, and thickly sliced, dan dipotong dengan tebal. Jadi 4 buah apel hijau ini kita kupas, kita buang bijinya, dan juga kita potong dengan tebal. Lalu ingredients yang kedua yaitu a quarter cup or 45 grams self-rising flour shifted. Thing-nya adalah flour, yaitu tepung. Kind-nya adalah self-rising, yaitu tepung yang jenisnya sudah memiliki pengembang di dalamnya. Dan amount atau jumlahnya yaitu 1/4 cup atau 45 gram. Dan aksi yang diberikan yaitu shifted, yaitu diayak. Diayak yaitu seperti disaring. Lalu bahan yang ketiga yaitu 60 grams butter or margarine cube. Bahannya atau thing-nya yaitu butter or margarine, yaitu mentega. Lalu kind atau jenisnya di sini tidak disebutkan. Jadi kita tidak tahu apakah kita memakai butter yang warna putih atau yang warna kuning atau yang mereknya Blue Band atau Palmia. Jadi kita kosongkan kind-nya atau jenisnya karena tidak disebutkan dalam teks tersebut. Lalu amount atau jumlahnya yaitu 60 gram. Dan action applied-nya yaitu cube, yaitu dipotong dadu. Lalu bahan yang keempat yaitu a half cup or 100 grams caster sugar. Jadi thing-nya adalah sugar. Lalu kind atau jenisnya adalah caster, yaitu bubuk, jadi gula bubuk. Dan jumlahnya yaitu setengah cup atau 100 gram. Nah, untuk action applied-nya di sini tidak ada dikatakan apa-apa, jadi kita nggak usah isi kolom action applied-nya. Jadi sugarnya kita nggak perlu panasin dulu atau lelehin dulu atau dinginin dulu. Lalu selanjutnya yaitu yang kelima, 1 1/4 cup or 300 milliliters water. Jadi thing-nya yaitu water, air. Lalu kind-nya kita kosongkan karena tidak tertuliskan, dan kita juga sudah mengerti bahwa yang dimaksud adalah air putih. Lalu jumlahnya yaitu 1/4 cup atau sama dengan 300 ml. Nah, sekarang kita akan memperhatikan dulu bagaimana suatu prosedur teks itu dituliskan dan juga dilisankan. Untuk tulisan, biasanya prosedur teks memiliki tulisan yang padat, singkat, dan jelas. Namun, walaupun begitu, para pembaca tetap bisa mengerti maksud dari tulisan tersebut. Sedangkan pada lisan, pada saat menyampaikan secara lisan atau berbicara, kita harus menjelaskannya dengan tata bahasa yang baik sehingga pendengar mengerti dan tidak salah paham dengan apa yang kita bicarakan. Nah, sekarang kita akan membandingkan dulu antara written dan oral dari ingredients.
Yang pertama dari written yaitu 4 green apples peeled, core, and thickly sliced. Sedangkan untuk yang oralnya kita bilang 4 green apples, peel them, core them, and then slice them thickly. Jadi yang oral ini lebih jelas ya. Coba kita baca ulang. 4 green apples, 4 apel hijau, peel them. Nah, them ini adalah kata ganti atau pronoun dari apples. Kata them di sini merujuk kepada apples. Jadi them ini sama dengan apples. Kenapa pakai kata ganti them? Karena biasanya them ini dipakai untuk sesuatu yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, karena apples ini jumlahnya lebih dari satu, maka kita bisa memakainya dengan them. Kita baca ulang ya. 4 green apples, peel them, core them, and then slice them thickly. Nah, di sini ada kata and then. And then ini di written tidak ada kan? Adanya cuma n aja. Nah, tapi kalau misalnya di oral ini ada tulisan then-nya. Nah, and then ini artinya lalu. Nah, jadi kalau kita baca dalam bahasa Indonesia menjadi 4 apel hijau, kupas mereka, buang biji mereka, dan lalu potong mereka dengan tebal. Lalu yang nomor 2 ada a quarter cup or 45 grams self-rising flour shifted. Nah, itu secara tulisan. Sekarang secara lisan. Secara lisannya kita bisa bilang a quarter cup or 45 grams of self-rising flour, shift it. Yang artinya seperempat cup atau 45 gram tepung dengan pengembang, shift it. Ayak itu, maksudnya itu di sini adalah tepungnya. Nah, bisa kita lihat ya perbedaannya. Kalau written itu lebih singkat, padat, dan jelas, sedangkan yang oral ini jika kita tuliskan akan menjadi lebih panjang. Kalau tulisannya panjang, orang bisa tidak tertarik untuk membaca teks tersebut. Makanya untuk yang written lebih dipersingkat dan diperjelas. Yang penting-pentingnya aja yang ditulis. Sehingga orang berpikiran duluan kalau teks ini lebih mudah diikuti dan lebih mudah dikerjakan. Nah, sekarang saya akan coba baca seluruh ingredients ini dengan oral. Untuk kata pembukaannya, saya pengen nambahin kata-kata the ingredients are, yang artinya bahan-bahannya adalah. Oke, sekarang akan saya mulai. The ingredients are 4 green apples, peel them, core them, and then slice them thickly. Next, a quarter cup or 45 grams of self-rising flour, shifted. 60 grams of butter or margarine, cube it. A half cup or 100 grams of custard sugar, and 1¼ cup or 300 milliliters of water. Now we move to the method. Sekarang kita beralih ke metode atau stepnya. Namun sebelum kita beralih ke methodnya, aku pengen kasih tahu dulu nih, di sini ada 2 tabel. Nah, yang tabel sebelah kiri ini bisa kalian gunain kalau kalian mau pindah ke satu step ke step lain. Jadi misalnya first itu artinya pertama, second itu yang kedua. Nah, jadi kalau kalian udah selesai dari step yang pertama, kalian bisa menyebut second untuk step yang kedua, atau menyebut next juga bisa, yang artinya selanjutnya.
Lalu juga ada finally. Finally ini biasanya dipakai buat yang paling terakhir. Karena finally di sini artinya yang terakhir. Nah, lalu di kolom yang sebelah kanan ini ada beberapa kosakata bahasa Inggris yang lumayan sering digunakan untuk membuat suatu resep. Untuk kosakata yang lainnya kalian bisa cari sendiri ya di kamus. Nah, sekarang kita pindah ke langkah-langkah untuk membuat apple pudding.